Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Tommy Bregin Milala dan tim dari Lembaga Alkitab Indonesia yang telah memberikan saya Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Dan salam kasih juga untuk Bapak Pendeta Anwar Chen dan Lembaga Alkitab Indonesia. Semoga selalu dipakai Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Reformasi yang terjadi di abad ke-16 di Eropa memiliki signifikansi dalam membawa perubahan akan kepercayaan dan berbagai tata cara yang dilakukan oleh Gereja Roma Katolik. Berbagai sejarawan menilai reformasi telah membuka suatu lembaran baru dalam sejarah dan mempersiapkan jalan bagi era modern. Pada masa-masa sebelum reformasi, sistem-sistem yang dibangun pada abad pertengahan makin menunjukkan keterbatasannya dan perlunya terobosan-terobosan baru. Pada masa itu, terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang memerlukan penanganan khusus. Misalkan saja perkembangan yang sangat pesat akan kota-kota baru dan meningkatnya jumlah golongan kaum menengah. Nantinya, reformasi yang cakupannya berawal dari iman dan tata cara gereja, akhirnya mencakup hal-hal yang lebih luas seperti aspek ilmu pengetahuan, seni, pemerintahan, dan tatanan masyarakat. Sebelum terjadi peristiwa reformasi, peran gereja sangatlah sentral dan dominan. Dalam masa-masa ini, penyelewengan dan aktivitas-aktivitas korup dari para rohaniawan dan pemerintah juga begitu marak terjadi. Salah satu kendala untuk membuat perubahan adalah ajaran gereja yang sangat menekankan ketaatan mutlak umat Kristen kepada pemerintahan yang sedang berkuasa. Tidak ada ruang untuk memberikan masukan dan kemungkinan perubahan bagi penguasa-penguasa yang ada. Rakyat biasa juga tidak terlalu memiliki ruang untuk menyalurkan aspirasinya. Ajaran gereja pada abad pertengahan didominasi oleh pemikiran Thomas Aquinas. Ia telah menghasilkan berbagai tulisan mengenai politik dan sistem pemerintahan.
Aquinas menekankan bahwa pemerintahan tunggal oleh raja adalah bentuk pemerintahan terbaik. Ditambah lagi dengan dominannya pengaruh gereja dalam masyarakat dan berbagai aspek kehidupan, perubahan-perubahan makin sulit untuk dikerjakan. Tokoh awal yang memulai dan menyebarkan gaung reformasi adalah Martin Luther. Meskipun sebelum Luther, ada tokoh seperti Jan Hus dan John Wycliffe yang meletakkan dasar-dasar penting bagi reformasi yang dikerjakan Luther. Bagi Luther, terdapat dua kerajaan yang harus dipisahkan, yaitu gereja dan pemerintah. Allah memimpin gereja melalui Injilnya dan memimpin dunia melalui anugerah umumnya. Tidak heran, pengertian Luther dalam hal ini kerap dikenal dengan nama Two Kingdoms. Bagi Luther, pemerintah hadir karena adanya dosa. Pemerintahan seharusnya lebih fokus dalam mengatur dan memberikan batasan bagi orang-orang yang belum percaya. Pandangan Luther terhadap politik dan pemerintahan cenderung negatif. Ditambah lagi, Luther juga menekankan passive obedience, di mana orang Kristen harus rela menderita dan dianiaya oleh pemerintah yang kejam dan jahat. Dalam waktu-waktu berikutnya, Johannes Calvin lebih menekankan pemisahan kekuasaan, dan di saat yang sama menunjukkan peran dan posisi pemerintah yang positif, bahkan sakral. Bibit-bibit pemikiran Calvin nantinya menjadi fondasi penting dalam konsep-konsep demokrasi, checks and balance, desentralisasi, dan sistem pemerintahan republik. Salah satu implikasi dari pemikiran reformator secara khusus Johannes Calvin adalah desentralisasi atau pemisahan kekuasaan. Setiap manusia tanpa terkecuali memiliki sifat dosa. Sangatlah berbahaya bagi manusia berdosa untuk memiliki kekuatan yang mutlak atau sangat besar tanpa ada orang atau kelompok lain yang bisa mengimbangi, mengontrol, atau mengoreksi. Sebelum reformasi, pemisahan kekuasaan juga pernah ditekankan dalam periode Yunani kuno. Dari perspektif pemisahan kekuasaan, negara akhirnya dibagi dalam berbagai cabang dan badan, sehingga tidak ada seseorang yang memiliki kuasa penuh. Secara umum, pemerintahan nantinya dibagi menjadi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan begini, tidak ada satu orang atau badan yang memiliki kuasa yang terlalu besar. Kondisi seperti ini juga memungkinkan berbagai badan untuk saling mengkoreksi, checks and balance. Para reformator tidak memberikan rekomendasi secara langsung mengenai bentuk pemerintahan republik. Para reformator pada awalnya lebih memikirkan bentuk campuran atau hybrid dari berbagai sistem pemerintahan yang ada pada saat itu. Berbagai unsur yang baik dari berbagai sistem pemerintahan dicoba untuk ditenun menjadi satu keutuhan bentuk pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan republik yang berdasarkan prinsip-prinsip reformasi baru terbentuk secara nyata di kemudian hari. Dalam buku David Little, Religion, Order, and Law, dituliskan, paksaan dan kendali politik harus selalu ada, tetapi paksaan ini selalu berbenturan dengan tatanan baru yang muncul sebagai respons bebas terhadap firman Tuhan, yaitu komunitas sukarela dan harmonis, yang di dalamnya pemilihan berada di tangan orang-orang pilihan. Idealnya, Calvin menginginkan pemerintahan yang berdasarkan konsensus di gereja dan negara. Tetapi cita-cita ini selalu tertahan oleh kenyataan dosa. Tuntutan yang dihasilkan adalah pemerintahan yang menahan pemberontakan di satu sisi, tetapi menjamin partisipasi yang memungkinkan secara maksimal di sisi lain. Pengaturan seperti itu yang berlaku untuk gereja dan negara merupakan kombinasi antara demokrasi dan aristokrasi. Teologi Calvinis mengajarkan kepada perumus bahwa unsur-unsur paradoks dari ketidakpercayaan dan harapan dapat disatukan untuk menghasilkan efek yang baik. Mengenai sistem pemerintahan republik sendiri, suatu negara minimal terbentuk dari badan pemerintahan legislatif yang merupakan sekelompok orang yang mewakili rakyat
dalam menampung aspirasi dan membuat kebijakan. Juga badan eksekutif yang melaksanakan hukum atau kebijakan yang sudah dibuat. Dalam konteks ini, pemerintahan republik identik dengan bentuk pemerintahan non-monarki. Kepala pemerintahan biasanya dipegang oleh seorang presiden. Pada umumnya, dalam sistem pemerintahan republik, presiden dipilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Bibit pemikiran mengenai sistem pemerintahan republik sudah ada sejak zaman Plato. Karya Plato yang terkenal berjudul Politeia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Republic. Dalam perkembangan sejarah akan ada berbagai bentuk atau variasi dari sistem pemerintahan republik. Meskipun pada zaman reformator, sistem pemerintahan republik tidak langsung diterapkan, Johannes Calvin memberikan dasar-dasar penting bagi sistem negara republik untuk diterapkan di kemudian hari. Prinsip-prinsip yang ditawarkan memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan republik merkantilis, liberal, dan sosialis. Mengenai sistem pemerintahan, Johannes Calvin merujuk pada Keluaran 18 mengenai nasihat Yitro kepada Musa. Calvin melihat signifikansi wakil-wakil dalam berbagai lapisan untuk bisa menampung aspirasi rakyat dan menangani kompleksitas permasalahan yang ada dalam masyarakat. Sebagai seorang ahli hukum dan teolog yang juga mempelajari dengan teliti mengenai hukum di Perjanjian Lama, John Calvin sangat setuju bahwa undang-undang adalah faktor pengikat dan otoritas yang paling penting. Semua orang tanpa terkecuali harus tunduk di bawah undang-undang dan hukum. Sebagai seorang ahli hukum, Calvin juga sadar bahwa hukum nantinya bisa dipermainkan atau jatuh ke dalam tendensi legalistik. Untuk mencegah hal ini, Calvin sangat menekankan elemen kasih dan intensi dari dibuatnya suatu hukum. Hukum tidak boleh dijalankan secara mekanis. Hukum harus dijalankan dengan kesadaran akan motivasi dan elemen kemanusiaan dari orang yang memformulasikan hukum. Berbeda dengan Luther, yang banyak menekankan aspek kejatuhan total, Calvin melihat pemerintahan dari perspektif sebelum terjadi kejatuhan. Johannes Calvin melihat dunia sebagai teater kemuliaan Allah. Dengan prinsip ini, Calvin mendorong agar orang Kristen bisa memuliakan Allah melalui panggung dunia, termasuk aspek politik dan pemerintahan. Calvin tidak melihat pemerintah sebagai sosok atau posisi yang negatif. Ia justru melihat para pemimpin sebagai wakil-wakil Allah yang bertugas untuk menjaga perdamaian, harmoni, dan keadilan sosial. Bagi Calvin, pelayanan dalam pemerintahan adalah panggilan paling sakral dan terhormat dari semua panggilan manusia. Meskipun demikian, Calvin bukanlah orang yang naif. Sebagai orang yang pernah merasakan betapa getir dan pahitnya kehidupan, John Calvin sungguh sadar akan betapa mengerikannya manusia dan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ia pernah mengalami sakit penyakit, ditinggal orang yang dikasihi, hidup sebagai pengungsi atau pelarian, dan ditolak oleh orang yang ia layani. Calvin sangat sadar bahwa dosa bisa masuk dan mencemari tulang sumsum pemerintahan. Dengan demikian, sudah selayaknya pemerintah menyandang pedang untuk menindak tegas dan memberikan hukuman bagi orang-orang yang melanggar hukum. Di saat yang sama, kekuasaan pemerintah harus dibagi ke dalam beberapa badan atau institusi, sehingga tidak ada yang memiliki kekuatan mutlak yang bisa mendikte seluruh badan atau institusi lain. Calvin sangat menekankan prinsip untuk saling mengoreksi dan memonitor antar badan pemerintahan dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di kemudian hari, seorang sejarawan dan politikus bernama John Emerick Edward Talbot Acton memberikan pernyataan yang terkenal. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut. Orang-orang hebat hampir selalu merupakan orang-orang jahat. Belajar dari abad pertengahan, di mana pemerintah dan gereja begitu kaku dan sulit dikoreksi, Calvin membuka ruang bagi rakyat untuk memberikan masukan dan melakukan transformasi.
Transformasi yang damai dan progresif sangat dianjurkan oleh Calvin. Ia menentang tindakan revolusi yang dipenuhi kekerasan dan pertumpahan darah. Bagi Calvin, jika terjadi kesalahan atau kerusakan dalam level pemimpin, maka pihak yang berada satu tingkat di bawah harus bisa memberikan koreksi atau masukan. Calvin sangat menentang sikap yang melangkahi dan mengacaukan urutan otoritas. Jika prinsip orderly reformation ini terus ditarik ke bawah, maka sebenarnya setiap rakyat memiliki peran untuk memberikan suara dan memantau kinerja aparat pemerintah yang berada satu tingkat di atas mereka. Dengan perspektif ini, seluruh masyarakat memiliki peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bukunya Institutio, chapter 20 section yang ke-31, Calvin memberikan contoh dari kasus Epory dan the Marks. Meskipun Tuhan melakukan pembalasan atas kekuasaan yang tak terkendali, janganlah kita berasumsi bahwa pembalasan itu ditujukan kepada kita, yang kepadanya tidak ada perintah yang diberikan selain untuk taat dan menderita. Saya hanya berbicara tentang orang-orang biasa, karena ketika hakim rakyat telah ditunjuk untuk mengekang tirani raja seperti Epory yang menentang raja di antara orang Sparta, atau tribun rakyat terhadap konsul di antara orang Romawi, atau the Mark terhadap senat di antara orang Athena, dan mungkin ada sesuatu yang mirip dengan ini dalam kekuasaan yang dijalankan di setiap kerajaan oleh 3 ordo, ketika mereka memegang dewan utama mereka. Sejauh ini, saya tidak melarang mereka secara resmi untuk memeriksa kebebasan raja yang tidak semestinya, bahwa jika mereka bersekongkol dengan raja ketika mereka menindas dan menghina orang-orang yang lebih rendah hati. Saya tegaskan bahwa kepura-puraan mereka tidak bebas dari pengkhianatan yang jahat, karena mereka secara curang mengkhianati kebebasan rakyat, sementara mengetahui bahwa berdasarkan ketetapan Tuhan, mereka adalah penjaga yang ditunjuk. Yohanes Calvin sendiri sangat merindukan agar ada satu kota yang benar-benar bisa meninggikan Allah dan merefleksikan kemuliaannya. Di tengah-tengah berbagai pergumulan dan kesulitan hidup, akhirnya ia perlahan-lahan memiliki kesempatan untuk membangun dan menata kota Jenewa. Setelah berpindah dari Prancis karena adanya penganiayaan terhadap kaum Protestan, Calvin menetap di Jenewa setelah diyakinkan oleh William Farel. Namun, perjalanannya tidak berlangsung mulus. Hanya dalam waktu 18 bulan, Calvin dan Farel diusir keluar dari Jenewa karena berbagai ketidaksetujuan dengan Dewan Kota. Calvin berpindah ke Strasbourg dan melayani di sana dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu-waktu selanjutnya, ternyata Dewan Kota kembali memintanya untuk kembali ke Jenewa dan melakukan berbagai perbaikan di sana. Akhirnya, pada tahun 1541, Yohanes Calvin kembali ke Jenewa. Pada awalnya, Calvin merasa sangat berat dan tidak ingin untuk kembali. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya ia kembali. Kali ini, ia ditunjuk langsung dan mendapatkan gaji yang dianggarkan oleh Dewan Kota Jenewa. Tetap saja, kemungkinan Calvin untuk diberhentikan dari posisi ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Dalam konteks ini, Calvin bekerja sebagai seorang asing di Jenewa, hidup sebagai pelarian atau perantau, dan mengalami banyak tantangan. Dalam pembenahan kota Jenewa, beberapa hal yang menjadi perhatian utama Calvin adalah mengenai aspek moral dan pendidikan di kota Jenewa. Ia membuat dasar-dasar pengakuan iman yang kemudian diadopsi oleh Dewan Kota. Ia juga menata gereja agar ada local assembly, konsistori, presbiteri, serta para pengajar dan pengembala gereja. Calvin memberikan posisi deakon, elder, pastor, dan doktor dalam menjalankan fungsi gereja. Pembagian ini juga untuk memastikan tidak ada satu orang atau badan tertentu yang memiliki wewenang terlalu besar dalam gereja. Ia juga kerap kali mengganti orang-orang yang dinilainya tidak memiliki hati untuk Tuhan dan kurang dedikasi dalam bekerja. Suatu kali ia mengeluh, rekan kerja kami lebih banyak menjadi penghalang daripada membantu.
Mereka kasar dan sombong, tidak menunjukkan inisiatif, dan bahkan kurang berpengetahuan. Namun yang terburuk adalah saya tidak bisa mempercayai mereka. Penekanan disiplin gereja dan kehidupan moral sangat diperhatikan oleh Yohanes Calvin. Bagi orang yang melanggar, Calvin menghukum dengan tegas tanpa memandang bulu. Misalkan saja dengan melarang orang tersebut untuk ikut perjamuan kudus. Dalam masa kepemimpinannya di Jenewa, ia juga dengan jelas memperhatikan hubungan antara gereja dan negara. Gereja dan negara memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan dan tidak boleh dicampur aduk. Gereja tidak boleh melakukan eksekusi terhadap jemaat yang melanggar hukum negara. Negara juga tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap tata cara dan ibadah gereja. Perlahan namun pasti, berbagai disiplin dan perbaikan yang Calvin terapkan dalam lingkup gereja mulai memberikan pengaruh positif di masyarakat. Video ini merupakan bagian pertama dari total 2 bagian video yang akan saya buat. Dalam video berikutnya, yaitu bagian yang kedua, saya akan menyoroti sosok Abraham Kuyper, teolog, filsuf, akademisi, editor surat kabar, dan sekaligus pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda dalam konteks tata kelola dan desentralisasi pemerintahan. Semoga video ini setidaknya bisa mendorong orang Kristen untuk menggumulkan panggilan, peran, dan takaran yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Minimal, sebagai warga negara di tempat atau kota atau negara kita tinggal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.